Betul. Baca. Baik, mungkin dilanjut ke Bu Anidah.
Baik, Pak Bayu bisa menyimpulkan. Oke, selanjutnya ini adalah agak kecilan Pak Bayu. Gak kelihatan judulnya. Nah, ya, siap. Karena nanti yang melihat tuh bukan kita aja ya. Insya Allah Pak dosen juga nanti ngoreksi, kemudian teman-teman kelas pun ngoreksi juga. Bahaya ini. Waduh, kelompok dua kurang kompak. Takutnya gitu. Baik, untuk faktor-faktor kemajuan, di sini pertama kita lihat terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Itu udah faktor-faktor dari sana. Jadi tidak ada apa bahasanya itu apa ya, percampuran kan ya, kalau udah ada ini mah kemajuan banget, toleransi udah ada gitu. Nah, tidak berkubu-kubu, wah ini orang Arab, ini orang orang lain, kita orang azam tidak boleh gabung, tangga gitu. Tapi betul-betul udah kelihatan dari segi kemajuan itu udah campur baur. Jadi bahkan kalau lihat sejarah lagi nih, karena ini lagi pembahasan metode apa studi Islam, tapi kita sudut pandangnya dari sejarah gitu ya. Jadi akhirnya dilihat dari sana. Nah, kalau kita lihat dari masalah, maaf ya, kita telatin sedikit, ya, agak telat. Maksudnya itu kenapa? Dilihat dari dulu itu zamannya para apa ya, dinasti-dinasti itu banyak sekali kayak ahli kesehatan, jangan dokter dokter aja itu malah dari non muslim misalkan. Itu udah kelihatan toleransi dan yang penting keilmuannya, bukan masalah status dia Islam atau bukan. Itu udah tanda-tanda kemajuan juga. Kemudian gencarnya gerakan penerjemahan, jelas ini banyak sekali dari kalangan-kalangan kita yang menganut kepada para Yunani dulu yang lebih berkembang lebih dulu. Perkembangan kebudayaan Islam secara mandiri, jelas karena tadi tiga pondasi kita udah mumpuni gitu ya. Tiga pondasinya udah ada, tiga sokongannya udah ada, dari segi keyakinan, dari segi pemikiran, dan selanjutnya tentang metode pun kita sudah mengikuti hal itu. Jadi di sistem penelitian tuh udah betul-betul diterapkan. Contoh dengan adanya siapa yang terkenal dengan Bapak Dokter Islam itu? Siapa Pak yang tahu? Nah, betul. Apet Cina yang terkenal itu ya. Nah, Apet Cina itu juga pastinya kalau tanpa metode nggak bakalan menjadi seorang Bapak Dokter Islam itu. Bahkan dunia berpadunya patokannya ke beliau. Kemudian yang faktor-faktor kemajuan juga termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani, jelas ya. Jadi Plato atau siapa itu kalau Bapak pernah belajar yang namanya ilmu mantik, ya terinspirasi dari itu juga, para Yunani gitu. Jadi logika berpikir itu ya berawal dari sana. Masya Allah lah gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Bayu, faktor-faktor kemunduran. Nah jelas, ini ilmu pengetahuan sudah mulai menyimpang. Bani yang terkenal dulu tuh ya persatuan dulu ya dari mulai Khulafaur Rasyidin itu jelas dulu dari mulai Muawiyah menganggap tidak menganggap diskusi atau musyawarah itu sudah penting, akhirnya dari Muawiyah ke bawah dinasti Umayyah itu sistemnya adalah kerajaan, tidak seperti dulu musyawarah pemilihan seperti Khulafaur Rasyidin, tidak, itu sudah ilmu-ilmu pengetahuan menyimpang, udah mulai itu Khulafaur Rasyidin meskipun nanti maju dulu pas waktu Abbasiyah. Nah, perpecahan umat ini faktor kemunduran juga. Kenapa Umayyah hancur? Kenapa Abbasiyah hancur? Karena perpecahan umatnya udah timbul di sana. Dari mulai terlalu membahas tentang kesukuan, kedaerahan, biasanya sudah kelihatan tuh perpecahan. Kurangnya kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan, jelas. Ketika setiap daerah keilmuannya kurang, niscaya kehancuran tuh udah menghantui gitu ya. Naudzubillah. Lah, mudah-mudahan kita juga itu bapak-bapak ya. Pak Bayu, Pak Ruslan, Bu Anidah menyempatkan waktu untuk sekarang ini termasuk ahli ilmu mudah-mudahan ya. Kemudian lunturnya nilai-nilai Islam. Apa ke bawah itu Pak? Lunturnya nilai-nilai Islam. Nah, dalam diri umat Islam. Jelas ya itu. Jadi lunturnya nilai-nilai ini mempengaruhi kepada masalah kemajuan juga. Terakhir, cukup ya. Oke, baik.
Itu untuk pembahasan kelompok kita, Pak Bayu. Silakan dari Pak Bayu mungkin nanti bisa disimpulkan. Setelah itu dari Bu Anida atau Pak Ruslan, silakan mau membahas apa kira-kira. Oh, tadi yang kelewat ini nih. Mudah-mudahan nanti bisa koreksi juga oleh Pak dosen. Oke, terima kasih ketika kedua bapak dan ibu kami atas materi yang telah dibacakan, diulas dan disampaikan. Mungkin saya akan mencoba Islam dan peradaban sebagai agama dan peradaban. Mungkin dari zaman ke zaman dan tahun ke tahun itu ada perkembangan tapi dalam prosesnya dapat banyak perkembangan meskipun ada penerima yang bersama organisasi atau aktivitas atau saluran proses atau prinsip dari insya Allah semua dapat disesuaikan sehingga berkembanglah Islam sampai saat ini ke berbagai dunia kita. Terima kasih. Kesimpulan dari saya mungkin dari Pak Bayu izin ya menambahil juga, mendahului dari Pak Rustanto Bu Anida. Mungkin beliau-beliau juga pasti ada nih. Saya juga gini, di dalam belajar ini kelihatannya kita tuh masih bingung kenapa kok segala dibahas tentang Islam sebagai agama dan peradaban. Pasti bertanya-tanya itu. Tapi kalau kita sangkut pautkan, saya teringat dengan ucapan Pak dosen kemarin pernah ya, pas pertemuan pertama itu, mengungkapkan bahwa sudut pandang orang-orang itu tentang Islam berbeda-beda. Ada yang, oh Islam itu apa? Tukang tahlilan doang, atau cuman sholat doang gitu ya. Tapi ternyata kalau di sudut lihat dari lain, ternyata bukan gitu. Ada salah satunya tadi, oh tentang sains juga kita tuh punya punya apa ya sejarah tersendiri tentang sosial ada, politik ada, pendidikan ada. Jadi tidak kaku melihat Islam itu. Nah, itu berawal dari sana gitu. Akhirnya satu puzzle dulu diketahui tentang masalah oh ternyata Islam itu seperti ini berawal gitu dulu mudah-mudahan nanti kita di apa ya dikasih pemicu mudah-mudahan dengan sepertinya Bu Ani menjadi mungkin pakarnya di bidang apa nanti kan bisa Pak Ruslan di bidang apa nggak tahu itu ya Pak Bayu ya itu termasuk berarti Islam termasuk dibahas bukan hanya agama ingat ya agama itu maksudnya bukan tentang orang sholat ibadah puasa bukan tapi ternyata bisa dilihat dari sisi lain gitu gambarannya akhirnya tadi dicontohkan peradabannya ini gitu insya Allah seperti itu Pak. Bahkan yang paling keren adalah yang dulunya mungkin ya ketika jahiliyah orang tanpa tutup aurat nah kebayang lah ya di Islam di apa di Indonesia pun gitu dulu tapi ketika adanya Islam akhirnya kita tahu berperadaban wah aurat sebenarnya harus tutupi pakai baju dan lain-lain itu juga lebih indah akhirnya seperti itu Pak Bayu ya Pak Ruslan ditambahi Pak Ruslan Bu Ani wonten? betul semua sudah ada tidak ada